Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, jumpa kembali di pelajaran ekonomi bersama Ibu Santi Marnita yang di sini sebagai guru ekonomi di kelas 11 IPS. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu sehat? Semoga kalian juga sehat ya. Di awal Ibu akan menampilkan gambaran tentang materi kita hari ini. Nah, adapun yang akan kita bahas hari ini yaitu apakah yang kalian ketahui tentang konsep pendapatan nasional dan apakah yang kalian ketahui tentang metode pendapatan nasional. Nah, mau tahu jawabannya? Yuk kita belajar sama-sama. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini yaitu KD 3.1 mendeskripsikan konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional. Indikator yang akan kita bahas itu ada dua. Yang pertama 3.1.3 yaitu menganalisis komponen-komponen atau konsep pendapatan nasional. Indikator yang kedua yaitu ada 3.1.4 di mana menganalisis metode penghitungan pendapatan nasional. Pertama yang akan kita bahas yaitu konsep pendapatan nasional. Adapun hal-hal yang akan kita bahas di konsep pendapatan nasional ini yaitu ada 6. Yang pertama ada produk domestik bruto atau PDB atau nama lainnya GDP. Yang kedua ada produk nasional bruto PNB atau GNP. Yang ketiga ada produk nasional neto PNN atau NNP. Yang keempat ada pendapatan nasional bersih PNB atau NNI. Yang kelima itu ada pendapatan perorangan atau personal income atau PI. Dan yang keenam itu ada pendapatan perorangan siap konsumsi. Yang kedua ada metode penghitungan pendapatan nasional. Adapun hal-hal yang akan kita bahas di metode penghitungan pendapatan nasional ini yaitu ada 3. Yang pertama ada pendapatan nasional dari peningkatan produksi. Yang kedua ada pendapatan nasional dari peningkatan pendapatan. Dan yang terakhir itu ada pendapatan nasional dari pendekatan pengeluaran. Selanjutnya kita masuk ke indikator yang pertama yaitu konsep pendapatan nasional. Yang pertama itu ada produk domestik bruto atau PDB atau yang sering disebut gross domestic product atau GDP, di mana nilai seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu negara selama 1 tahun baik oleh perusahaan nasional maupun perusahaan asing yang berada di negara tersebut. Yang kedua itu ada produk nasional bruto atau PNB atau nama lainnya itu ada Gross National Product atau GNP yang dihitung dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara tersebut baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun persamaan yang digunakan yaitu bisa kalian lihat di sini di mana PNB sama dengan PDB tambah PFPN. Keterangannya ada di sini yaitu di mana PDB itu adalah produk domestik bruto, PNB sama dengan produk nasional bruto, PFPN adalah pendapatan neto atas faktor produksi dari luar negeri. Yang ketiga itu ada produk nasional neto atau PNN atau sering disebut dengan Net National Product atau NNP, di mana pendapatan nasional yang belum memperhitungkan unsur depresiasi disebut dengan produk nasional bruto. Nah, untuk memperoleh PNN, di mana nilai depresiasi ini tadi harus dikurangkan dari produk nasional bruto. Persamaannya adalah PNN sama dengan PNB dikurang depresiasi, di mana PNN itu adalah produk nasional neto dan PNB sama dengan produk nasional bruto. Yang keempat itu ada pendapatan nasional bersih atau PNB atau sering disebut dengan Net National Income atau NNI. Nah, untuk mengetahui besarnya NNI ini, di mana dikurangi dengan pajak tidak langsung. Persamaannya yaitu NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Keterangannya NNI sama dengan pendapatan nasional neto dan NNP sama dengan produk nasional neto. Yang kelima itu ada pendapatan perorangan atau personal income atau PI, di mana seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Jenis pendapatan yang tidak termasuk dalam pendapatan nasional merupakan pendapatan pribadi. Nah, untuk menghitung pendapatan perorangan ini di mana persamaannya adalah PI sama dengan NNI dikurang laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial ditambah asuransi ditambah transfer payment. Kemudian keterangannya itu di mana laba ditahan merupakan keuntungan yang tidak dibagikan. Kemudian iuran jaminan sosial adalah misalnya itu dapat berupa tunjangan pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Yang ketiga itu ada transfer payment atau TR di mana
Pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi, melainkan hanya pemindahan pendapatan. Contohnya pembayaran uang pensiun kepada veteran. Kemudian yang keenam itu ada pendapatan perorangan siap konsumsi, di mana pendapatan perorangan yang dipakai oleh individu baik untuk membiayai konsumsinya maupun untuk ditabung. Persamaannya adalah pendapatan perorangan siap konsumsi sama dengan pendapatan perorangan dikurang pajak penghasilan. Selanjutnya yang kedua indikator yang akan kita bahas yaitu metode penghitungan pendapatan nasional. Ada 3 pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional yakni sebagai berikut. Yang pertama itu ada pendapatan nasional dari pendekatan produksi, di mana pada penghitungan pendekatan produksi hanya mencakup penghitungan nilai tambah pada setiap sektor atau lahan produksi. Berikut contoh sederhana penghitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan nilai tambah. Sebuah baju sebelum diproduksi tentu harus dicari bahan bakunya dahulu, yaitu kapas, kemudian memproduksi benang dan kain. Apabila penghitungan nilai produk didasarkan pada nilai akhir dari baju, kain, benang, dan kapas akan terjadi penghitungan ganda, karena nilai akhir baju sudah mengandung sebagian nilai akhir kain dan nilai akhir kain juga mengandung sebagian nilai akhir benang. Kedua itu ada pendapatan nasional dari pendekatan pendapatan. Ditinjau dari pendekatan pendapatan, penghitungan pendapatan nasional dilakukan dengan cara mengumpulkan data pendapatan yang diterima oleh rumah tangga keluarga atau dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu masyarakat selama setahun. Pendapatan ini berupa sewa, upah, gaji, bunga, serta laba. Nah, persamaan yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan yaitu Y sama dengan R tambah W tambah L tambah P. Keterangannya itu bisa kalian lihat di sini. Y itu sama dengan pendapatan nasional, R itu sama dengan sewa atau balas jasa atas faktor produksi tanah, W itu sama dengan upah, balas jasa atas faktor produksi tenaga kerja, I itu sama dengan bunga, balas jasa atas faktor produksi modal, P atau laba itu sama dengan balas jasa atas faktor produksi skill. Terakhir itu ada pendapatan nasional dari pendekatan pengeluaran. Ditinjau dari pendekatan pengeluaran, penghitungan pendapatan nasional dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran dilakukan oleh masyarakat dalam perekonomian, di mana sektor konsumen disebut dengan konsumsi atau C, perusahaan disebut dengan investasi atau I, pemerintah disebut dengan government expenditure atau G, dan sektor perdagangan luar negeri melalui selisih nilai ekspor terhadap nilai impor itu adalah X dikurang M, di mana rumus perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran itu adalah di mana Y sama dengan C tambah I tambah G dikali X kurang M. Keterangannya bisa kalian lihat di sini, di mana Y itu sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan pengeluaran konsumsi, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, dan M sama dengan anak-anak. Ini merupakan contoh latihan soal tentang materi yang Ibu bahas barusan. Nah, ini merupakan latihan soal tentang konsep pendapatan nasional. Kemudian yang ini merupakan contoh soal metode penghitungan pendapatan nasional. Ini bisa kalian kerjakan di rumah dan bisa kalian kumpulkan pada pertemuan kita selanjutnya yaitu minggu depan. Itu tadi penyampaian materi yang dapat Ibu sampaikan. Sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Om Santi Santi Santi.